Allah yang sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik Tuhan. Menjadikan hidup kami berarti Tuhan. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Pada saat ini Tuhan, kami datang dengan segala kekurangan kami, dengan segala kemampuan kami Tuhan, untuk kami Tuhan memuji. Mari Tuhan Yesus Roh Kudus, mampukanlah kami untuk kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa dan roh kami, supaya setiap nyanyian, setiap pujian yang mereka naikkan kepada Engkau Tuhan, Engkau berkenan. Roh Kudus mengurapi kami semua di tempat ini. Tuhan kuasailah, kuasailah hati kami, kuasailah ruangan ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus saja yang bekerja dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami awali ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih, kita masih kuat ya untuk berdiri ya saudara. Karena saat ini saya percaya Tuhan dengan kuatkan buat kita, dengan sukacita buat kita semua. Kita akan pujian berkata, biarpun gunung-gunung beranjak dan bergoyang, kalikan Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kita saudara ya. Haleluya. Aku
gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Janjinya tidak pernah diingkari buat kita semua. Tuhan yang percaya saat ini, jemaat di sini diberkati oleh Tuhan. Berkat sukacita, damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus selalu ada setiap kehidupan kita, saudara. Baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan belajar dengan seorang wanita, dengan segala kerendahan hatinya, dengan tidak berdayanya. Mereka datang ke Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, menangis dengan mengurapi, dengan
oleh mahkota kehidupan. Kami tetap setia melayani Tuhan. Kami tetap setia mengiring Tuhan. Oleh sebab itu, hanya Roh Kudus-Mu akan senantiasa ada di dalam hidup kami. Dia akan senantiasa memampukan kami untuk kami tetap ada di dalam Engkau, bertahan di dalam Engkau, tetap mempertahankan keselamatan itu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau baik. Pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami ingin bersekutu dengan Tuhan. Kami ingin menikmati baik-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah pertolongan, perlindungan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami percaya setiap pujian kami sudah naik di hadirat Tuhan. Naikkan satu doa yang berbauan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ya kiranya Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Dan biarlah senantiasa ya Tuhan, firman Tuhan itu boleh masuk dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan yang baru Tuhan Yesus, dan senantiasa merubah hidup kami, dan sanggup Tuhan Yesus memberikan kemenangan, jawaban yang pasti. Dan kami percaya yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan daripada Tuhan. Yang datang mungkin dengan persoalan hidup, kami percaya Tuhan sudah mengatasinya. Yang datang dengan tertutup jalan, kami percaya sudah dibukakan jalan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, bersama dengan Engkau kami lakukan segala perkara yang besar. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau pakai urapi kepala yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan coba-coba mengganggu konsentrasi kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak, kami terlimpahkan ke dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi. Inilah yang menjadi doa kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pertama-tama segala puji, hormat, sembah kita kepada Tuhan. Karena Dialah kita ada, kita hidup, dan kita bernafas. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu kita sudah mendengar berita dari negara, dari Presiden, bahwa pandemi COVID ini sudah mereda, sudah melandai, dan kepada masyarakat ya sudah diizinkan ya, yaitu ya kalau kumpul bersama masih tetap pakai masker, tapi kalau ya di tempat yang tidak banyak orang ya bisa membuka masker ya. Sudah diberi kelonggaran ya oleh pemerintah, tetapi tetap juga disampaikan ya kita tetap juga ya menjaga protokol kesehatan ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami yang berdiri di depan di sini ya tidak memakai masker ya supaya dapat berbicara ya lebih leluasa. Puji Tuhan. Tapi saudara-saudara,
secara bersama-sama kita semua masih tetap menggunakan masker. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya sebulan lewat yang lalu kita memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus. Dan pada hari Kamis nanti tanggal 26 kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Setelah 40 hari peristiwa Paskah, maka Yesus naik ke sorga sesuai Alkitab. Kemudian 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, ada peringatan hari Pantekosta, atau Alkitab sekarang menulis hari Pentakosta. Jadi sama, ya. Pantekosta itu Alkitab sebelum kemerdekaan menulis seperti itu. Alkitab sesudah kemerdekaan menulis kata Pentakosta. Nah, tidak ada yang salah di dalamnya. Sebab orang Inggris menyebut Pentecost, ya, orang Belanda menyebut Pinkster, ya. Walaupun kata-kata itu agak sedikit berbeda, tetapi ya punya arti yang sama. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa nyanyian kita sudah sama-sama nyanyikan. Di antaranya tadi kita telah menyanyikan kalau gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Tentu ini kalau kenyataan itu tiba, pastilah menggoncangkan manusia. Gunung Merapi di Jawa Tengah saja meletus, radius 5 km perlu diamankan. Apalagi kalau dia meletus secara besar-besaran. Gunung yang tinggi itu kemudian beranjak atau meletus. Demikian di Jawa Timur yang dikenal Gunung Semeru. Meletus sedikit sudah dapat mempengaruhi banyak orang. Apalagi kalau dia beranjak atau berpindah atau semuanya meletus, pastilah banyak orang kena dampak daripada hal tersebut. Merugikan, menakutkan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendengar di TV perang antara Rusia dan Ukraina di bagian Eropa Timur. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bagaimana gedung yang tadinya megah kemudian hancur, luluh lantak, ya, dan lain sebagainya. Tentu merugikan, menyusahkan, ya, akan daerah yang perang tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikian juga kita sekitar 2 tahun lebih ini cukup juga diganggu dengan COVID-19 tersebut. Dan puji Tuhan, ada saudara kita yang terganggu akhirnya meninggal. Tetapi banyak di antara kita Tuhan masih beri hidup, masih bernafas. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan beri hidup bagi kita. Dan itu berarti Tuhan mau kita menjadi umat yang senantiasa memuliakan Tuhan, senantiasa memuji dan membesarkan akan nama dari Tuhan kita, ya, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, tetapi nyanyian tadi juga menjelang firman kita menyanyi, ya, Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi mereka yang setia. Mengapa setia? Karena janji Tuhan. Alkitab menyatakan janji Tuhan kepada umat yang percaya kepadanya. Puji Tuhan,
Kesempatan ini kita mau belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 20 berkenaan dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kemudian Yesus yang bangkit itu menampakkan diri pada murid-murid dan juga kepada Thomas. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Bersama-sama kita baca bagian firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Ayat 24 mulai 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat Tuhan dan sebelum aku menunjukkan dariku ke dalam sarung itu, dan menunjukkan tanganku ke dalam tubuhnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di balik rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara itu dikunci, Yesus datang dan berkata kepada mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cukupkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau akan melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang membuat Yesus di bawah mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat di sini telah tercatat supaya dapat percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan akan firman-Nya yang sama-sama kita telah membaca bagian firman Tuhan ini. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, dan secara khusus Yesus menampakkan diri kepada Thomas sebagai salah satu rasul daripada Yesus Kristus. Yesus menampakkan diri atau menjumpai, bertemu dengan Thomas, di mana Yesus menaruh perhatian khusus. Ada sesuatu yang Yesus perlu nyatakan kepada Thomas. Dan pada perjumpaan antara Yesus yang bangkit dari antara orang mati dengan Yesus, kemudian Yesus berkata dalam ayat 29, kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, "Karena engkau, Thomas, telah melihat aku yang bangkit, maka engkau, Thomas, percaya." Yesus berkata lebih jauh, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat." Tidak melihat di sini, tidak melihat Yesus yang baru bangkit
dari antara orang mati, namun percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-murid melihat Yesus pada waktu Yesus bangkit dan menampakkan diri. Yesus punya maksud dengan kehadirannya. Yesus punya maksud dengan penampakan dirinya. Thomas ada dalam situasi yang belum bisa percaya bahwa Yesus bangkit. Situasi Thomas belum bisa percaya. Tetapi setelah jumpa dengan Yesus, Yesus menyatakan, percayalah Thomas kepada saya. Tetapi Yesus mengajar lebih jauh. Ya, engkau melihat, maka engkau percaya. Tetapi yang lebih penting, yang lebih berharga, yaitu apa? Percaya walaupun tidak melihat. Berbahagialah, Yesus berkata, yang tidak melihat. Yang tidak melihat Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Tapi Yesus berkata adalah berbahagia yang percaya kepadanya. Itu berarti Yesus tidak saja berbicara kepada murid-muridnya, tapi Yesus juga berbicara kepada semua orang yang akan percaya kepadanya. Itulah sebabnya Yesus berkata, berbahagia yang percaya. Walaupun kita orang percaya tidak melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati secara fisik. Tapi dalam percaya kita, maka di situ nampak jelas Yesus bangkit dari antara orang mati. Mengapa? Sebab dalam percaya itu maka nampak, terlihat apa sesungguhnya Yesus buat hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 20 ini ayat 1 sampai dengan pasal 21, Yesus berulang kali menampakkan diri atau berulang kali menjumpai para muridnya. Dan kemudian para murid Yesus kemudian diutus untuk memberitakan Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itu kita melihat sejenak tentang proses di mana Yesus menjumpai akan Thomas secara khusus. Puji Tuhan. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid-murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Bapak Ibu Saudara, dalam satu situasi adalah seorang bernama Thomas, tapi juga dia disebut Didimus. Itu kalau ditelusuri, apa artinya
itu adalah sebutan biasa sebenarnya. Bahwa Didimus itu punya arti si kembar. Jadi Thomas itu punya saudara kembar, begitu. Ya, tapi tidak disebut di sini siapa nama dari saudara kembarnya. Tapi dia dikenal dengan si kembar. Bapak Ibu Saudara, dia adalah salah satu dari ke-12 murid. Ya, Simon, Petrus, Andreas, Yohanes, dan seterusnya. Ya, berjumlah 12 murid daripada Yesus. Dikatakan di sini bahwa Thomas tidak ada bersama mereka, tidak ada bersama dengan ke-12 murid. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang ke situ, Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 20 di ayat-ayat awal, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kemudian ayat-ayat berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada Ibu Maria Magdalena. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada ke-12 murid. Masih disebut ke-12 murid, walaupun salah satu murid sudah tidak ada di dalamnya, yaitu yang dikenal dengan Yudas Iskariot. Tapi kelompok itu disebut sebagai 12 murid. Setelah Yesus bangkit pada hari pertama, saya baca saja Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada hari pertama minggu itu. Hari pertama juga disebut sebagai hari Minggu. Dan dia melihat batu yang menutup kubur Yesus telah tergolek atau telah berpindah tempat, telah diambil. Kemudian saya cepat saja pindah ke ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Jadi Maria masih ada di depan kubur yang sudah tergolek batu yang menutupi akan kubur tersebut. Kalau di Indonesia, di Sulawesi, Tanah Toraja, maka kubur itu dibuat di bukit-bukit berbatu, begitu, sehingga ya ditutupi kemudian ya dengan batu itu kubur tersebut. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita membaca selanjutnya, Yesus menjumpai Maria Magdalena tersebut. Dalam pasal ayat 19 dikatakan, ayat 19 saya baca, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian apa yang terjadi? Pada malam hari, ketika Yesus bangkit pada pagi hari, pada subuh, kemudian malam hari, murid-murid berkumpul di satu tempat dan mereka menutup pintu daripada rumah tersebut. Mengapa? Karena mereka takut dengan orang Yahudi. Berita tentang Yesus bangkit kita bisa membaca ayat 1 sampai ayat 18.
Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam ayat 19 ternyata pada minggu sore malam hari murid-murid Yesus berkumpul. Dan kemudian Yesus hadir, berdiri di tengah-tengah mereka dan menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dalam ayat 24 Thomas ternyata tidak hadir bersama-sama murid-murid pada hari Minggu malam tersebut. Sekali lagi saya baca ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak bersama-sama mereka. Nah, tidak bersama-sama dengan murid-murid pada malam hari mereka berkumpul. Kemudian Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi ketika Thomas tidak bersama-sama dengan murid-murid? Berarti Thomas belum bertemu dengan Yesus. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Di antara murid-murid terjadi percakapan, dan ada murid-murid yang hari Minggu malam berkumpul. Kemudian Yesus hadir di tempat tersebut berbicara, kami telah melihat, kami telah jumpa dengan Yesus. Dan apa jawab Thomas? Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Yesus, sebelum aku mencucukkan atau menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dia sudah mendengar dari rasul-rasul yang lain bahwa mereka sudah jumpa Yesus yang bangkit. Mereka sudah melihat Yesus yang bangkit tersebut, yang menjumpai mereka. Tetapi Thomas berkata, sebelum aku melihat, sebelum aku cucukkan tanganku dalam jari dari Yesus yang dipaku tersebut, sebelum aku cucukkan taruh jariku di lambungnya yang ditombak tersebut, aku tidak akan percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga bahasa umum dari umumnya manusia. Manusia akan percaya terhadap sesuatu yang sudah terlihat jelas. Tapi kalau belum terlihat jelas, ya percaya, ya kurang percaya. Jadi manusia membutuhkan suatu kepastian bahwa sesungguhnya peristiwa tersebut, peristiwa Yesus bangkit, peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, maka Thomas masih punya pertanyaan besar dalam dirinya. Itu juga gambaran dari manusia. Manusia banyak pertanyaan besar tentang Tuhan. Dan puji Tuhan, apakah Yesus tinggal diam melihat kepada Thomas tersebut? Yesus tidak tinggal diam. Dia tahu Thomas belum dapat percaya, belum dapat memahami, belum dapat mengerti. Dan apa yang terjadi? Pada ayat 26, Yesus datang menjumpai murid-murid, dan secara khusus Yesus datang menjumpai Thomas. Ayat 26. 8 hari kemudian
murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Jadi pada hari Minggu Yesus bangkit, mereka berkumpul, Yesus hadir, Yesus perhatikan mereka. Kemudian 8 hari kemudian, itu berarti jatuh hari Minggu lagi. Ya, pada hari Minggu berikutnya, maka Yesus datang menjumpai murid-murid dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu Saudara sekalian, Thomas menyaksikan pada waktu Thomas ikut berkumpul bersama-sama pada hari Minggu kedua tersebut, maka Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan menyatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bahasa yang lain, Yesus menyatakan bahwa Dia yang dikenal oleh para murid sebelum Yesus disalibkan, maka Yesus yang sama itu juga yang disalibkan, maka Yesus yang sama itu dikuburkan, Yesus yang sama itu pula yang bangkit. Nah, Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu, maka Dia menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus mau menyatakan, ya betul, Dia yang mati disalib seolah tidak berdaya, tetapi sekarang aku hidup, aku hadir di tengah-tengahmu, dan aku tahu situasi hidupmu, dan aku nyatakan diri kepadamu, aku ini damai sejahtera. Dan aku yang damai sejahtera ini bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus mau menyatakan, aku ini ada bagi kamu. Jadi Yesus bangkit, Dia ada untuk umat manusia, khususnya untuk umat yang percaya kepadanya. Dan kalau Dia nyatakan Dia ada, itu artinya damai sejahtera, itu artinya Dia menyatakan bahwa Dia menyatakan bahwa Dia tidak bermusuhan dengan kamu. Damai lawannya bermusuhan. Jadi Yesus menyatakan Dia damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak mau musuhan dengan kamu, tapi Yesus mau ada dalam hubungan yang baik, hubungan damai tersebut. Tuhan tolong kita semua. Kesempatan lain kita, Tuhan pimpin, semakin kita dapat merasakan bahwa Tuhan berkata, damai sejahtera bagimu. Aku ada bersamamu. Aku tidak tinggalkan engkau. Aku tidak biarkan engkau. Terpuji Tuhan, ya, selama-lamanya. Kemudian Yesus berkata apa? Ayat 27. Kemudian Dia berkata kepada Thomas. Yesus berkata kepada Thomas. Thomas yang berkata apa? Sebelum aku lihat, sebelum aku cucukkan tanganku kepada jari yang dipaku, lambung yang ditombak, aku tidak percaya. Dan Yesus datang kepadanya. Yesus datang kepada Thomas tersebut dan berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini
Dan lihatlah tanganku, taruh jarimu di tanganku. Lihat baik-baik. Ulurkanlah tanganmu dan jujukkan ke dalam lambungku, lambung di mana tombak dari tentara Romawi yang menusuk lambung Yesus itu. Kemudian Yesus berkata, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi kepada Thomas Yesus tunjukkan, benar ini tanganku, benar yang kamu lihat aku disalib, benar ini lambungku yang ditombak oleh tentara Romawi, benar aku ini yang disalib. Dan Yesus berkata kepada Thomas tersebut, jangan lagi tidak percaya, melainkan percayalah. Akhirnya Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas mengaku bahwa yang ada di hadapannya itu Tuhan. Thomas mengaku yang ada di hadapannya itulah Allah. Itulah yang Maha Kuasa. Kebangkitan Yesus menunjukkan Dia Tuhan Maha Kuasa. Dia Tuhan yang Maha Peduli. Dia Tuhan yang Maha perhatikan kepada Thomas, perhatikan kepada murid-murid. Dan itu juga bahasa untuk Yesus menyatakan Yesus mau perhatikan semua orang. Yesus mau peduli kepada semua orang. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas. Thomas sekarang sudah mengaku bahwa benar di hadapannya itulah Tuhan. Dia yang disalib dan kemudian yang sudah bangkit itu. Kemudian Yesus memberi pengajaran lebih jauh. Karena engkau Thomas telah melihat aku, kata Yesus, maka engkau Thomas percaya. Tetapi Yesus berkata lebih jauh, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan. Yesus berkata, berbahagia. Kepada semua orang yang percaya. Jadi Yesus menampakkan diri, menyatakan dia bangkit untuk supaya orang yang percaya kepadanya benar-benar dapat merasakan manfaat dari kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sehingga Mazmur 112 menyatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada perintahnya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang suka firman Tuhan. Orang yang suka firman Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan sedang mengajar kepada murid-murid, kepada Thomas, betapa berharganya percaya kepadanya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, betapa berharganya itu kehidupan percaya. Kesempatan lalu saya sampaikan, yaitu apa artinya orang memiliki seisi dunia ini, tetapi jiwanya, hidupnya, nyawanya binasa. Apa sebagai yang dapat
membayar akan hal tersebut. Ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tolong kita semua. Di hadapan Tuhan betapa berharganya kehidupan percaya. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita mau menjadi umat yang sangat menghargakan percaya. Percaya teramat berharga, lebih dari segala sesuatu yang kita perlu dalam hidup ini. Kebutuhan tertinggi manusia adalah percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan nyatakan ini kepada murid-muridnya. Ayat 30 atau 31 saya loncat saja. Tetapi semua yang tercantum di sini, semua yang tertulis dalam khususnya Injil Yohanes, tetapi secara keseluruhan dalam Alkitab telah dicatat. Jadi tulisan dalam Alkitab ini telah dicatat. Apa maksudnya catatan tulisan firman ini? Yaitu telah dicatat supaya kamu percaya. Jadi tulisan firman Tuhan untuk menunjukkan Bapak Ibu Saudara supaya kamu percaya. Selanjutnya, bahwa Yesuslah Mesias atau Juru Selamat, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Puji Tuhan. Oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama Yesus yang mati, Yesus yang bangkit itu. Dan nanti hari Kamis kita memperingati ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, tulisan firman Tuhan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan Yesus itulah Tuhan, Juru Selamat yang peduli kepada umat manusia. Sehingga mereka yang percaya kepadanya beroleh hidup dalam nama-Nya. Namanya menunjukkan dirinya, menunjukkan akan ketuhanannya, menunjukkan akan keallahannya, menunjukkan akan Dia yang Maha Kuasa tersebut. Bapak Ibu Saudara, kehidupan percaya memperoleh hidup dalam nama-Nya. Dan dalam nama-Nya itu berarti dalam firman-Nya. Dalam firman-Nya itu berarti dalam firman-Nya yang tertulis ini. Dan Tuhanlah yang memberi kita pengertian supaya yang tertulis ini menjadi kesaksian hidup dalam diri kita. Bahwa benar, kalau kita percaya kepada Yesus, maka sungguh kita mendapat jaminan yang dari Dia. Gunung-gunung boleh beranjak, bukit-bukit boleh bergoyang, tetapi kita berpijak kepada landasan hidup sebagai umat beriman, maka kita berpijak seperti dalam Matius pasal yang ke-7, yaitu rumah yang didirikan di atas batu, maka angin badai datang, tapi rumah itu tetap tegak berdiri. Rumah yang didirikan atas batu adalah mereka yang mendengar, kemudian menurut atau mempercayai firman tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi umat yang beribadah. Kita menjadi umat yang beriman. Hari ke hari dan khususnya dalam ibadah, kita membangun hidup iman, hidup percaya. Dan hidup percaya itu dihidupi oleh Yesus.
Jadi Yesuslah yang menghidupi kehidupan percaya kita. Yesus menghidupi kita melalui firman-Nya. Dan pada waktu Yesus naik ke sorga, dia minta Roh Kudus dikirimkan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan itu berarti melalui firman dan Roh Kudus, maka Yesus menghadirkan kehidupan percaya. Dan kehidupan percaya itu dikatakan di atas, Yesus berkata, berbahagialah yang percaya, walaupun mereka tidak melihat. Kita gereja orang percaya sesudah zaman rasul-rasul adalah orang-orang yang tidak melihat Yesus secara mata jasmani. Tetapi kita melihat Yesus melalui firman Tuhan. Kita memahami Yesus melalui firman Tuhan. Itulah sebabnya kita mau menjadi umat percaya yang mengutamakan firman. Firman Tuhan menjadi petunjuk hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Firman Tuhan menjadi acuan di dalam hidup kita. Hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup beriman kita sedang berproses. Seperti Thomas, sudah percaya, tapi satu waktu ada keraguan, ada ketidakpengertian. Tapi Yesus tidak tinggal diam. Yesus mengerti umat yang percaya kepadanya. Yesus mengerti kita, dan Yesus mau menolong Thomas. Yesus juga menolong kita semua. Tuhan Yesus tolong kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama berdiri, kita menghadap Tuhan secara khusus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita nyanyikan satu lagu, Yesus menjumpai akan Thomas. Bapak Ibu Saudara, itu berarti juga Yesus mau menjumpai setiap orang. Secara khusus Yesus menjumpai orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya ada sebuah nyanyian berkata, mataku tertuju padamu Yesus, segenap hidupku kusembahkan kepada Tuhan.
kebaikan-Mu. Lewat nyanyian pujian kami agungkan nama-Mu. Lewat firman-Mu, Engkau nyatakan keagungan-Mu, kebaikan-Mu kepada Thomas. Dan kami percaya juga kebaikan-Mu Yesus buat setiap pribadi kami. Kebaikan-Mu Yesus setiap keluarga kami. Bahkan menjadi doa kami, kebaikan-Mu Yesus biar nyata juga kepada semua orang. Sehingga semua yang belum percaya akhirnya menjadi percaya, mengenal kepada-Mu. Mohon lawatan untuk jemaat yang tidak hadir. Biarlah kasih anugerah-Mu juga berlimpah atas hidup mereka. Thomas mendapat pengertian yang indah. Dan terima kasih pengertian indah dari Tuhan. Tuhan taruh dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih jaminan-Mu Yesus. Engkau nyatakan, Engkau ada untuk kami. Engkau damai sejahtera. Engkau mau bersahabat baik dengan kami, umat yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sahabat yang setia bagi kehidupan kami. Itulah sebabnya pimpin kami semua dalam kesetiaan kepada-Mu, menjadi umat yang berbakti, umat yang percaya sungguh. Terpuji Engkau selama-lamanya. Mohon anugerah Tuhan untuk semua gereja dan pelayanan. Mohon anugerah-Mu untuk pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa Sorga. Terpuji Engkau selama-lamanya. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidupmu sehari-hari. Sebagaimana firman-Nya kepada Thomas, maka firman yang sama buat kami semua. Dia ada untuk kami, untuk umat yang percaya kepada-Mu. Tuhan, tolong kami setiap hari. Kami arahkan iman kami kepada-Mu. Terimalah anugerah berkat Allah Bapa dalam surga, cinta kasih Yesus Tuhan Juru Selamat, pertolongan pimpinan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat-Mu membawa persembahan, sambutlah itu semua, serta Engkau balas memberkatinya. Terima kasih Bapa Sorga. Kami mengakhiri ibadah kami pulang bersama Engkau Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri pertemuan ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.